warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar kimia lagi, ketemu lagi sama Ibu. Sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa hari ini dipimpin oleh Arya. Alhamdulillah selesai. Oke, sebelum kita belajar, seperti biasa, karena mumpung masih pagi, jadi Ibu minta kalian semangat pagi dulu. Masih ingat? Oke, Bari aja yang ingat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah. Hadir semua akhirnya. Hadir semua. Oke. Hari ini kita akan kembali belajar kimia. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan praktikum. Ada yang masih ingat kita praktikum tentang apa? Iya, penyepuhan emas, logam, penyepuhan logam. Logamnya apa yang kita gunakan? Paku sama apa? Iya, betul. Jadi yang kita gunakan kemarin adalah paku dan juga tembaga. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat. Ada yang masih ingat nggak apa nama percobaan kita kemarin? Penyepuhan, atau bisa dalam bahasa kimia disebut dengan electroplating. Ya, betul, Vi. Jadi kita sudah melakukan percobaan sederhana yaitu tentang electroplating. Itu adalah proses penyepuhan tembaga pada logam besi. Besinya kita ambil contoh adalah si paku. Oke. Kalian masih ingat gak yang mana yang bertindak sebagai anoda dan juga yang mana yang bertindak sebagai katoda? Masih ingat kalau elektrolisis yang mana yang katoda, yang mana yang anoda? Anodanya positif apa negatif? Anoda positif? Ya, betul. Anoda positif, katodanya negatif. Yang bertindak sebagai katoda dari tembaga sama paku yang mana? Tembaga. Kalau yang apa tadi? Yang bertindak sebagai anoda. Anodanya positif, paku. Ya, betul. Alhamdulillah, berarti masih ingat. Oke. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi baru. Materi barunya tentang korosi. Ada yang pernah dengar kata korosi? Pernah. Apa itu korosi? Karat, berkarat. Iya, betul. Contoh benda yang berkarat apa? Contoh benda yang berkarat? Besi, paku, apalagi? Hah? Pagar. Oh, pagar. Iya, pagar ini bisa berkarat? Ini? Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali terdapat benda yang mengalami proses perkaratan. Dan kalian sudah tahu bahwa korosi itu adalah karat. Kemudian kira-kira apa sih penyebab dari korosi itu? Yang pertama itu cuaca, karena sering hujan. Kemudian air asin. Kemudian terlalu lama tidak dipakai. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Ada. Oke. Jadi yang kalian jawab itu sudah betul. Cuma nanti akan kita bahas secara lebih dalam pada materi ini. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kalian yel-yel dulu. Kita yel-yel dulu. Jadi yel-yelnya, kalau Ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Tepuk 2 kemudian kalian, kalau Ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau tepuk 3,
Berarti kalian harus tepuk 3 kali. 1, 2, 3. Kalau ibu bilang 3, berarti kalian harus diam. Kalau ibu bilang tidak ada kata tepuknya, berarti kalian harus diam. Paham kan? Oke, kita mulai. Siap-siap? Kalau tidak konsentrasi akan kita hukum. Hukum mengerjakan soal nanti. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. 2. Nah. Ayo konsentrasi. Satu kali lagi. Tepuk. Oke, jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Untuk model pembelajaran, Ibu masih gunakan model yang sama seperti sebelumnya, yaitu model pembelajaran problem based learning. Dan nanti kalian setelah pembelajaran korosi ini, Ibu harap kalian bisa menjelaskan proses korosi itu seperti apa dan juga faktor-faktor penyebab korosi itu apa saja. Kemudian juga menjelaskan upaya pencegahan dan mengatasi terjadinya korosi. Kemudian juga menganalisis faktor penyebab korosi dan juga cara mengatasinya itu seperti apa. Dan menganalisis hubungan antara korosi dengan deret kereaktifan logam. Dan tentunya sebagai wujud rasa syukur kita terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada proses terjadinya korosi yang terdapat di kehidupan sehari-hari ini dengan penuh rasa ingin tahu, disiplin selama proses pembelajaran, kemudian juga percaya diri dan bertanggung jawab, serta memiliki sifat responsif. Responsif itu berpikir kritis, jadi kalian nanti akan berpikir keras untuk mengerjakan LKPD. Dan juga proaktif, artinya kalian aktif berdiskusi, aktif mengemukakan pendapat, dan juga aktif dalam presentasi. Oke, sudah paham kan? Oke, mantap. Setelah ini, Ibu minta kalian bagi kelompok. Sekarang kita bagi kelompok dulu. Sebelum Ibu bagikan LKPD. Untuk ini langsung kalian berkumpul seperti biasa, susun mejanya, bentuk lingkaran, atau seperti apa yang bagus. Oke, untuk kelompok 1 itu ada Ahyar, M. Nor, Muhammad Nor, Taufik, sama Yukafi. Ibu tuliskan aja sambil di... Oke, kelompok 1 itu ada M. Nor, Yukafi, terus Ahyar, sama Taufik. Kemudian untuk kelompok 2, ini ada Jafar, kemudian Sulis, kemudian Mulyadi, dan Norman. Kelompok 3 ini ada Bahrianor, kemudian Aulia, kemudian Ahmad, dan yang terakhir adalah Arya. Dan yang terakhir kelompok 4 itu ada Faujun, Rahmi, Iwan, dan Rafi'i Hamdi. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya sebelum Ibu bagikan LKPD. Biasa lokal. Oke, sudah siap. Sekarang Ibu sambil bagikan LKPD-nya. Japar. Oke, semua sudah terima LKPD kan? Oke, sekarang
Kita lihat LKPD-nya dulu. Sobek. Kita lihat LKPD. Oh, tulis nama sama ya kelompok berapa, biar ibu ingat. Kalau mau lebih keren, kelompoknya boleh dinamai nama-nama kimia. Oke. Di sini di LKPD itu sudah ada tujuan pembelajaran, jadi bisa kalian lihat. Kemudian juga di situ juga ada petunjuknya. Nanti dibaca dulu sebelum mengerjakan. Itu disuruh berdoa sebelum mengerjakan, biar jawabannya bagus, biar jawabannya lancar. Nah, lanjut ke halaman berikutnya. Ada materi singkat. Materi singkatnya bisa kalian baca sendiri. Dan ada yang B, itu ada kegiatan. Untuk fase pertama seperti biasa itu ada orientasi peserta didik pada masalah. Jadi untuk fase pertama ini Ibu minta kalian hadap ke depan dulu karena di sini akan ada video. Kita mengamati video dulu. Oke? Semua hadap ke depan dulu. Depan terlebih dahulu kita tonton video. Arya boleh hadap ke depan dulu, Arya. Apa namanya ini tadi? Sasis. Jadi mereka untuk sasis ini Nah, sambil didengar ya, karena nanti akan ada pertanyaan. Jadi informasi apa yang kalian dapat berdasarkan video? Satu orang boleh kemukakan pendapatnya. Terjadinya korosi pada sasis. Kemudian apa lagi? Silakan Pi. Sambil berdiri Pi boleh. Dari video tadi dapat mengetahui bahwa bagian mobil yang mengalami korosi bernama DSS. Kemudian yang menjadi penyebab korosinya adalah karena mobil tersebut parkir di daerah sekitar tambak. Oke, betul. Jadi tadi ini, terima kasih untuk PI. Sekarang kita masuk ke fase nomor 2. Fase nomor 2 ini, oke, ini yang berikutnya. Jadi sasis mobil ini merupakan salah satu contoh benda yang terbuat dari besi, ya kan? Sasis mobil dari besi. Dan benda yang terbuat dari besi ini akan lebih mudah mengalami perkaratan. Yang berikutnya, kita perhatikan LKPD lagi. Dan ini akan Ibu bagi per kelompok tugasnya. Untuk kelompok 1, kalian jawab pertanyaan poin analisis percobaan korosi. Poinnya ada di paling belakang. Analisis percobaan korosi. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, kelompok 2 itu akan mengisi kecenderungan korosi pada logam. Ini ada di halaman 4. Kemudian kelompok 3 itu fase nomor 2, soal-soal yang ada di fase nomor 2. Untuk poin 1, 2, dan 3, ini untuk kelompok 3. Dan untuk kelompok 4 itu menjawab pertanyaan poin A, B, dan C. Oke, sudah dicatat? Kita lihat sama-sama lagi. Apakah? Dan sudah berjalan karena sudah berkarat. Lantas, kok bisa besi berubah menjadi karat? Kenapa besi bisa berubah menjadi karat? Dari video ini nanti kalian akan bisa menjawab beberapa pertanyaan di LKPD. Oke, sekarang silahkan kalian jawab yang sesuai dengan yang sudah Ibu berikan tadi. Kemudian kalau sudah, silahkan cari jawaban dari internet, video, dan lain sebagainya. Pokoknya dari sumber yang terpercaya. Dan kalau misalkan ada yang tidak paham, silahkan kalian tanyakan dengan Ibu, oke? Oke, silahkan dimulai. Ibu beri waktu 30 menit. 30 menit kita kerjakan. Cukup lah.
Oke. Sekarang kita lanjut seperti biasa ke fase berikutnya. Fase berikutnya berarti fase apa? Fase 4. Fase 4 itu adalah menyajikan hasil karya. Jadi karena menyajikan hasil karya berarti kalian presentasi. Oke. Karena presentasi, jadi Ibu punya ketentuan nih. Apa yang tidak fokus, kelompoknya yang maju terlebih dahulu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Nah, kelompok Yuk Kapi yang pertama maju, kelompoknya Bahri yang kedua maju. Oke, silakan kelompok Yuk Kapi maju dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Nur. Sebutkan perubahan fisik yang terjadi pada paku dalam tiap wadah. Perubahan fisik yang terjadi berdasarkan gambar yaitu paku yang dicelupkan ke dalam cuka berubah menjadi berwarna hitam dan warna cairannya kuning kemerahan. Paku yang dicelupkan ke dalam air garam, airnya menjadi keruh, ada endapan dan pakunya terdapat karat. Paku dalam gelas kosong tidak terjadi apa-apa. Paku dalam larutan baklin berkarat banyak dan airnya menjadi kecoklatan. Paku dalam larutan minyak tidak mengalami perubahan. Mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak dan gelas kosong tidak mengalami korosi? Karena minyak tidak dapat bereaksi dengan air sehingga korosi tidak dapat terjadi. Sedangkan pada gelas kosong, paku tidak mengalami korosi karena gelas berada dalam keadaan terbuka sehingga hanya oksigen yang bisa bereaksi dengan paku dan tidak ada air yang terdapat pada gelas. Silakan ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Kelompok terakhir yang tampil adalah kelompok 4. Silahkan tampil. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban hasil diskusi kami. Apa menjadi penyebab korosi berdasarkan video yang sudah ditayangkan? Penyebab korosi berdasarkan dari video adalah karena mobil tersebut parkir di sekitar daerah tambak. Yang kedua, jelaskan mengapa daerah sekitar tambak sangat mempengaruhi proses korosi mobil tersebut. Karena pertambakan biasanya terdapat di daerah laut atau di daerah yang memiliki kadar garam tinggi. Sedangkan garam tersebut merupakan elektrolit yang menjadi salah satu faktor penyebab korosi. Yang ketiga, selain gambar tersebut, coba kalian temukan contoh benda yang mengalami korosi yang terdapat di sekitar lingkungan kalian. Kemudian jelaskan mengapa benda tersebut mengalami korosi. Tuliskan jawaban kalian pada kolom berikut. Beberapa contoh korosi yang sering kami temukan yaitu pisau dapur. Penyebabnya karena sering digunakan untuk mengepas atau mengiris bahan yang berbeda-beda dan diletakkan di mana saja.
Yang kedua knalpot kelotok. Penyebabnya karena terkena hujan dan panas. Selain itu karena ada bagian tertentu terkadang terkikis karena asap yang dihasilkan biasanya sampai menimbulkan panas sehingga knalpot mudah rapuh. Yang ketiga mesin alkon. Penyebabnya karena tidak dirawat. Terkena hujan dan panas matahari tenggelam. Terkena air payau dari pembuangan alkon dan lain-lain. Ada lagi, Pi? Sudah, Bu. Sudah. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya. Ya ada. Oke, kalau tidak ada silakan tutup dulu, Pi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok kami kita mulai approach yang meriah. Sudah. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil. Sekarang kita akan review. Dimulai dari pertanyaan fase 2. Jawaban kalian tadi sudah sangat memuaskan sekali. Sudah tepat. Oke. Untuk yang fase 2 apa yang menjadi penyebab korosi berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi? Jadi apa penyebab korosinya? Penyebab utamanya itu karena si mobil tadi parkir di daerah tambak. Oke, itu yang jawab adalah kelompok PI. Jadi penyebab korosinya si mobil karena dia sering parkir di daerah tambak, yang mana daerah tambak itu biasanya adanya di daerah pesisir laut, atau biasanya daerah tambak itu punya daerah yang punya kadar garam atau asam lebih tinggi daripada yang di daerah lain seperti itu. Makanya ya mobilnya yang parkir di situ akan lebih mudah korosi. Ya, karena akan ada reaksi dari besi yang ada di mobil dan juga sekitar lingkungannya. Oke. Kemudian jelaskan mengapa daerah sekitar tambak tadi sangat mempengaruhi proses korosi. Kenapa jadi daerah sekitar tambak sangat mempengaruhi proses korosi? Kenapa tadi, Bi? Karena apa? Karena banyak mengandung asam dan juga garam. Oke, sebutkan perubahan fisik yang terjadi pada paku dalam setiap wadah. Bisa kita lihat untuk cuka, perubahan pakunya jadi warna kehitaman, kemudian juga airnya menjadi kuning keorenan atau kuning kemerahan, ya, kuning kemerahan seperti lebih tepatnya. Kemudian untuk air garam ini pakunya juga ini ada karat-karatnya, kemudian ada endapan dan airnya agak sedikit keruh. Kemudian ini yang kosong ini maksudnya tidak ada diberi larutan apa-apa, dia tidak ada reaksi apapun. Kemudian ini larutan Baiklin, bisa dilihat karatnya sangat banyak sekali dan airnya berubah menjadi coklat kemerahan. Sesuai kan sama konsepnya? Kemudian ini minyak apa ini? Minyak goreng, betul. Ini juga pakunya tidak mengalami perubahan apa-apa. Dan yang terakhir ini adalah air. Air ini pakunya tertutupi karena airnya keruh. Dan ini apakah dia mengalami korosi? Mengalami. Apakah dia sebanyak ini? Tidak. Oke, betul. Oke, itu kondisi fisik paku yang terjadi di tiap-tiap wadah. Kemudian dari gambar-gambar ini, apa yang menjadi faktor penyebab utama korosinya? Reaksi redoks, betul. Apa tadi faktor yang menjadi penyebab terjadinya korosi? Air dan oksigen. Karena air dan oksigen ini untuk yang ini ya. Kalau untuk yang kosong, dia tidak ada bukan tidak bereaksi, dia bereaksi dengan oksigen. Tetapi karena wadahnya terbuka, otomatis tidak ada uap air atau air yang masuk. Makanya dia berkaratnya akan lebih lama karena dia hanya bereaksi dengan si oksigen. Kemudian si air garam. Air garam ini apa Ibu bilang tadi? Bukan, air garam ini apa namanya tadi? Yang menjadi penyebab korosi. Yang Ibu bilang di video apa? Video tadi yang di daerah tambak. Masih ingat? Air garam ini termasuk larutan elektrolit. Nah, jadi
larutan elektrolit ini menjadi salah satu penyebab korosi juga. Keempat, mengapa paku yang dimasukkan ke dalam minyak dan gelas kosong tidak mengalami korosi? Kenapa tadi? Karena minyak ini fungsinya sebagai penglicin atau pelumas. Ya, dia tidak bisa, minyak ini tidak bereaksi dengan air dan oksigen, makanya dia bisa melindungi si paku dari korosi. Betul. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi korosi berdasarkan gambar. Jadi tadi ada gambar kaleng dan juga pagar, gambar jembatan dan juga gambar pipa bawah tanah. Untuk kaleng, bagaimana cara mengatasi korosinya? Dilapisi dengan plastik, kemudian dipilok, dicat. Betul, bisa. Kalau pagar itu pasti dicat. Kemudian jembatan dicat juga secara rutin, sama dilakukan perawatan. Ya. Ada pipa bawah tanah. Nah, bagaimana cara melindungi korosinya? Biasanya untuk pipa bawah tanah ini dilakukan proses yang namanya proses perlindungan katodik. Ada lagi pertanyaannya? Oh, tidak ada, habis. Oke, alhamdulillah sudah habis pertanyaannya. Artinya pembelajaran kita sudah akan berakhir. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu punya soal. Jadi Ibu minta tolong dikerjakan soal dan juga angket. Jadi satu bundel ini sudah Ibu sudah Ibu jadikan satu, ada soal dan juga ada angket. Boleh kalian jawab sekarang. Bagikan dulu ya. Ini depan aja. Silahkan dijawab. Oke, sudah selesai. Sini, Ibu kumpulkan dulu. Angketnya besok aja ya, besok boleh bawa pulang ke rumah. Oke. Oke, kita sudah melakukan evaluasi, kemudian juga sudah belajar tentang korosi. Sekarang saatnya kita menyimpulkan. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kita sudah belajar korosi. Apa tadi yang dimaksud dengan korosi? Boleh dilihat di depan juga sambil kita simpulkan sama-sama. Jadi korosi ini merupakan salah satu proses perkaratan atau proses melewati proses yang dinamakan elektrokimia, yang berasal dari reaksi redoks seperti yang sering dikatakan Bahri, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi yang ada di lingkungan sekitar. Nah, kemudian juga korosi sering disebut dengan karat. Kemudian benda yang paling sering mengalami korosi adalah logam besi. Ya. Dan tadi ada penyebabnya itu ada oksigen, kemudian hidrogen dan juga adanya perpindahan elektron. Ini perpindahan elektron ini maksudnya pada garam ya, atau larutan elektrolit. Dan ini yang terakhir adalah cara mencegah terjadinya korosi. Bagaimana caranya? Seperti yang terakhir kita sebutkan, bisa dilumuri dengan minyak, kemudian dicat, kemudian juga dengan perlindungan katodik. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah berakhir. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melakukan praktikum tentang korosi, mengamati laju korosi pada paku besi. Ibu minta kalian persiapkan alat dan bahannya. Nanti akan Ibu sampaikan bagaimana mekanismenya. Oke? Oke? Oke. Sekarang sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Untuk pulang doanya dipimpin oleh Taufik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita sudah berakhir. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.